Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Subscribe King Pos, subscribe King Pos. Bersama King Pos kau kan bahagia. Suatu hari, dua orang gadis bernama Jess dan Caroline berniat untuk menghadiri sebuah festival. Mereka berdua pun lantas menuju ke pinggir jalan untuk menunggu jemputan dari salah satu teman mereka. Namun saat Caroline membuka ponselnya, ternyata temannya tersebut mengatakan bahwa ia tidak bisa datang untuk menjemput mereka. Mengetahui hal tersebut, Caroline lantas menyarankan agar mereka mencari tumpangan menuju ke arah festival. Namun, sudah hampir 1 jam mereka belum juga mendapatkan tumpangan. Sampai pada akhirnya, Jess yang berdiri agak ke tengah jalan hampir ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju cukup kencang. Lalu, mobil tersebut pun berhenti. Caroline yang melihat hal tersebut lantas menuju ke arah mobil untuk marah-marah. Terlihat ada dua orang pria di dalam mobil tersebut. Yang sedang menyetir ini bernama Thomas, dan yang ini bernama Fred. Fred pun lantas meminta maaf pada Caroline. Lalu Fred bertanya, kemanakah tujuan Caroline? Caroline pun berkata bahwa mereka sedang mencari tumpangan untuk menuju ke tempat festival. Lalu Fred pun menawarkan diri untuk mengantar mereka berdua. Awalnya Jess menolak, dikarenakan menurut Jess, para pria tersebut bukanlah orang yang baik. Namun karena Caroline terus memaksa, Jess pun akhirnya nurut saja. Dan mereka pun akhirnya berangkat menuju festival. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah minimarket untuk mengisi bensin. Terlihat Jess dan Caroline yang sedang berada di toilet, sedang berdandan semenarik mungkin. Dikarenakan Jess dan Caroline terlihat mulai menyukai dua pria yang mengantar mereka tersebut. Di minimarket, terlihat Fred dan Thomas sedang mencari cemilan dan juga minuman. Tidak selang berapa lama, Jess dan Caroline pun menghampiri mereka dengan memakai pakaian yang sangat menggoda. Dan setelah membayar, mereka pun lantas kembali melanjutkan perjalanan. Karena cuaca sedang hujan dan pastinya sangat dingin, Fred dan Jess yang berada di kursi belakang langsung melakukan percocok tanaman dengan gaya freestyle. Namun karena Fred terlalu barbar, Jess pun berteriak kesakitan. Caroline yang mendengar Jess kesakitan lantas berusaha memukul Fred agar Fred menghentikan aksinya. Karena Caroline memukulnya dengan barbar, ia tidak sengaja mendorong Thomas yang sedang menyetir. Alhasil, Thomas yang kehilangan kendali atas mobilnya menabrak sebuah mobil yang berada di depannya. Dan kecelakaan pun terjadi. Terlihat mobil Thomas terbalik di dalam hutan, sedangkan mobil yang ia tabrak terbalik di sebuah bukit berbatu. Caroline yang sadar dari pingsannya lantas berusaha membuka kaca jendela mobil, namun ia hanya berhasil membuka sedikit saja, karena sepertinya kaca tersebut tersangkut sesuatu. Caroline yang masih dalam kondisi terbalik pun terus berusaha membuka kaca mobil tersebut secara manual, namun tetap saja tidak berhasil. Lalu terlihat Caroline mulai batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat hal tersebut, Caroline pun lantas mencoba membangunkan Jess yang masih pingsan. Setelah Jess sadar, ia lantas menuju ke arah Caroline, lalu berusaha membuka sabuk pengaman yang menjebak Caroline. Namun Jess tidak berhasil membukanya karena kuncian sabuk tersebut sangat keras. Jess pun lantas bertanya pada Caroline, di mana Fred berada? Caroline pun menjawab bahwa mungkin saja Fred telah terlempar keluar dari mobil. Lalu Caroline menyuruh Jess untuk membangunkan Thomas, namun Thomas tak kunjung bangun juga. Jess pun lantas mencoba untuk membuka kaca belakang mobil. Namun, Jess tidak mampu membukanya lebih lebar lagi, dikarenakan kaca mobil tersebut cukup tebal. Caroline pun lantas mulai menyalahkan Jess, dikarenakan kecelakaan ini terjadi gara-gara Jess bercocok tanam dengan Fred. Jess yang tidak mau disalahkan pun lantas mengatakan bahwa ia dari awal tidak ingin menumpang mobil tersebut. Namun Caroline lah yang terus memaksanya, dan perdebatan mereka berdua seketika berhenti saat asma Caroline tiba-tiba kambuh. Jess yang melihat hal tersebut lantas berusaha untuk mencari inhaler milik Caroline. Saat Jess masih mencari inhaler milik
Caroline, Caroline lantas mengisyaratkan pada Jess agar Jess mau menusuk tenggorokannya menggunakan pensil, agar ia bisa bernafas. Dengan berat hati, Jess pun lantas melakukannya. Setelah tenggorokan Caroline terbuka, Jess yang telah menemukan inhaler milik Caroline langsung memberikannya kepada Caroline. Alhasil, Caroline pun berhasil bernafas kembali. Jess yang melihat darah dari leher Caroline terus mengalir, langsung mengikatnya menggunakan kain yang ia temukan di mobil tersebut. Tidak selang berapa lama terdengar suara Fred yang berteriak minta tolong. Terlihat dada Fred tertusuk ranting pohon, sedangkan kakinya mengalami cedera yang cukup parah. Fred pun lantas mendorong sebuah kotak perkakas ke arah Jess, berharap Jess bisa keluar dari mobil menggunakan perkakas tersebut. Dari dalam mobil, Jess berusaha memecahkan kaca mobil menggunakan perkakas yang diberikan Fred, namun usaha Jess tersebut tidak berhasil. Keadaan pun menjadi lebih buruk ketika kabel listrik yang berada di atas mereka mengalami konsleting dan menimbulkan percikan api. Dari luar mobil, Fred yang nyaris terkena setrum bertanya pada Jess mengenai keadaan Thomas. Jess pun mengatakan bahwa Thomas masih belum sadar dari pingsannya. Jadi, ia belum bisa memastikan apakah Thomas mengalami cedera atau tidak. Mendengar hal tersebut, Fred pun lantas berkata bahwa sebenarnya mobil tersebut bukanlah mobil mereka, melainkan mobil pelanggan mereka. Karena sebenarnya Thomas dan juga Fred adalah seorang tukang parkir di sebuah pelabuhan. Jadi, orang-orang yang hendak mengirimkan mobilnya ke luar negeri biasanya menaruh mobilnya terlebih dahulu ke tempat kerja Fred dan juga Thomas, dan besoknya akan langsung diambil oleh kapal kargo. Namun saat Fred melihat ada mobil yang sangat keren datang, Fred yang merasa bosan lantas mengajak Thomas untuk sejenak berjalan-jalan menggunakan mobil tersebut. Mereka pun tidak lupa mengganti plat nomor mobil tersebut terlebih dahulu agar bisa mengelabui sang pemilik apabila nanti ketemu di jalan. Namun saat Thomas dan Fred baru saja memacu mobil tersebut, mereka malah bertemu dengan Jess dan Caroline. Alhasil mereka pun sekarang mengalami kejadian seperti ini. Mendengar hal tersebut, Jess dan Caroline pun merasa sangat kecewa. Singkat cerita, Caroline yang sedari tadi berusaha melepaskan sabuk pengaman yang mengikatnya, akhirnya berhasil terlepas. Namun kakinya malah justru terjepit di bagian bawah kursi. Ia pun terus berteriak kesakitan. Jess pun lantas mencoba membangunkan Thomas, berharap bisa membantu melepaskan kaki Caroline yang terjepit. Setelah Thomas sadar, ia lantas berusaha membuka jendela pintu dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Alhasil, ia pun berhasil keluar dari mobil tersebut. Thomas pun lantas mencari keberadaan Fred, namun ia malah terus diserang oleh kabel listrik yang masih mengeluarkan arus listrik. Setelah Thomas berhasil menaklukkan kabel tersebut, ia pun lantas menuju ke arah Fred yang sedang pingsan, lalu membangunkannya. Setelah Fred bangun, Thomas lantas membantu Fred untuk mencabut ranting pohon yang tertancap di dada Fred. Setelah ranting tersebut berhasil dicabut oleh Thomas, Thomas pun lantas membantu Fred untuk berdiri dan segera pergi dari tempat tersebut. Namun, Fred yang menyadari kalau Thomas tidak ingin menyelamatkan para gadis yang ada di dalam mobil, lantas mengatakan bahwa ia harus tetap mengeluarkan gadis-gadis tersebut dari mobil. Thomas pun mengatakan bahwa sebentar lagi pasti akan ada orang yang datang untuk membantu para gadis tersebut, dikarenakan mobil tersebut telah dilengkapi dengan alat pelacak. Thomas pun menambahkan jika ia dan Fred tidak segera pergi dari tempat tersebut, sudah pasti mereka akan segera ditangkap oleh polisi dengan tuduhan pencurian mobil. Namun, Fred tetap bersikeras untuk menyelamatkan para gadis itu terlebih dahulu. Thomas yang kesal pun lantas bertanya pada Fred, siapakah pemilik mobil tersebut? Mengapa mobil tersebut memiliki kaca anti peluru dan juga alat pelacak yang sangat canggih? Fred pun menjawab bahwa ia tidak tahu, karena saat itu ia yang sedang terpana dengan kerennya mobil tersebut, lupa meminta tanda pengenal pemilik mobil tersebut. Fred pun menambahkan bahwa hal tersebut kini sudah tidak penting lagi. Yang penting sekarang adalah segera mengeluarkan garis-garis tersebut dari mobil, lalu segera pergi dari tempat tersebut sebelum sang pemilik mobil bersama polisi datang menghampiri mereka. Fred yang melihat ada beberapa flare di dekat mobil tersebut, lantas mengambilnya dan menyalakannya. Setelah itu, ia pun mulai mencari cara agar bisa mengeluarkan para gadis dari mobil tersebut. Di jalan, terlihat ada mobil polisi yang datang. Polisi tersebut lantas turun dari mobil untuk mengecek keadaan. Namun tidak selang berapa lama, datang mobil menghampiri polisi tersebut. Pengendara mobil tersebut mengaku pada polisi bahwa ia adalah seorang anggota FBI. Polisi yang agak tidak percaya langsung mencoba menghubungi kantor pusat polisi. Namun sial, saat polisi tersebut sedang melaporkan keadaan yang ia hadapi, tiba-tiba pria yang mengaku anggota FBI tersebut langsung menembak kepala polisi tersebut sampai tewas. Di tempat Thomas dan Fred, mereka membuka koper yang ada di sekitar mobil, bertujuan menemukan sesuatu yang bisa membantu para gadis keluar dari mobil tersebut. Terlihat Thomas
Thomas menemukan sebuah pistol yang langsung ia sembunyikan di celana belakangnya. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba mobil yang tadi mereka tabrak jatuh ke tempat mereka berada. Thomas pun lantas menghampiri mobil tersebut dan ia mendapati penumpang mobil tersebut telah tewas semua. Thomas yang merasa sangat bersalah, lantas mengangkat salah satu mayat tersebut berniat untuk menyelamatkannya. Fred pun lantas mencoba menenangkan Thomas dengan mengatakan bahwa yang Thomas bawa itu adalah mayat. Thomas yang mendengar hal tersebut lantas menaruh kembali mayat tersebut. Thomas yang merasa sangat bersalah pun hanya bisa terduduk dan bersedih. Sedangkan Fred yang sedang duduk di sebelah mobil menyadari bahwa bahan bakar mobil tersebut telah mengalami kebocoran. Mendengar hal tersebut, Thomas justru mengambil sebatang flare dan berniat untuk membakar mobil tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan barang bukti dan melepaskan diri dari tanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Thomas pun mulai membakar mobil tersebut. Tidak selang berapa lama, datang helikopter menghampiri mereka berdua. Saat Thomas dan Fred memohon bantuan dari helikopter tersebut, tiba-tiba salah satu penumpang helikopter tersebut langsung menembaki Thomas dan Fred dengan sangat brutal. Alhasil, Thomas pun terkena tembakan sampai tewas. Setelah Thomas tewas, helikopter tersebut mengarahkan tembakannya ke mobil yang tadi ditabrak oleh Thomas sampai meledak. Namun sial, tanpa sengaja baling-baling belakang helikopter tersebut malah tersangkut kabel listrik. Alhasil, helikopter tersebut pun jatuh dan meledak. Fred yang melihat hal tersebut langsung pingsan. Sedangkan mobil yang di dalamnya ada Jess dan Caroline terhempas jatuh ke laut. Hal itu dikarenakan ledakan kedua yang terjadi pada mobil korban tabrakan tadi. Singkat cerita, terlihat Jess berhasil keluar dari mobil tersebut, sedangkan Caroline masih terjebak di dalam mobil. Setelah Jess menepi, ia langsung menyalakan sebatang flare, bertujuan untuk meminta bantuan pada siapapun yang melintas di tempat tersebut. Tidak selang berapa lama, ia dihampiri oleh orang yang mengaku sebagai petugas FBI tadi. Petugas tersebut bukannya menolong Jess, ia malah justru berniat untuk membunuh Jess. Ketika petugas tersebut hendak menembak kepala Jess, tiba-tiba Fred datang dan melemparkan batu ke kepala petugas tersebut. Alhasil, Jess pun berhasil lari dari tempat tersebut. Sedangkan Fred harus kembali pingsan karena ditembak oleh petugas FBI tersebut. Melihat Fred telah tumbang, petugas tersebut lantas kembali mengejar Jess. Alhasil, Jess pun berhasil tertangkap kembali. Namun, saat Jess hendak dibunuh dengan cara dicekik, Jess berhasil meraih sebuah ranting yang langsung ia gunakan untuk menusuk leher petugas tersebut sampai tewas. Setelah itu, Jess kembali ke tempat Fred berada. Di sana, Fred meminta maaf pada Jess dan ia berjanji akan menebus semua kesalahannya dengan membantu Jess menyelamatkan Caroline. Jess pun lantas membantu Fred untuk berdiri dan langsung menyelam ke laut untuk menyelamatkan Caroline. Alhasil, Jess dan Fred pun berhasil mengeluarkan Caroline. Namun sial, Fred justru malah tersangkut di dalam mobil sampai tewas. Setelah berhasil keluar dari laut, Jess dan Caroline pun berjalan menuju ke jalanan, berniat mencari bantuan. Namun sangat sial, sesampainya mereka di pinggir jalan, tiba-tiba mereka pun akhirnya tewas. Kathleen merupakan seorang aktris sekaligus istri dari seorang produser yang cukup terkenal dan kaya raya bernama Chris. Nanti aja ya saya kasih lihat seperti apa wajah Chris. Oke guys, kita lanjut dulu. Diceritakan, Kathleen ini sering banget berhasil oleh Josh dengan siapa saja yang ia inginkan saat Chris nggak ada di rumah. Untuk informasi, Kathleen ini sangat gemar membuat film pendek di sebuah situs web khusus para pembuat film indie. Dia berharap suatu saat nanti ada produser film yang mau membuat film dengannya. Ia nggak mau minta tolong agar diorbitkan sama Chris dikarenakan ia ingin membuktikan kemampuannya sendiri dalam dunia akting. Walaupun kaya raya, tapi Kathleen ini selalu membersihkan rumahnya secara mandiri, kecuali urusan halaman rumah.
Ia memakai jasa tukang kebun. Suatu hari, Caitlin ditelepon oleh agensi tukang kebun yang mengatakan bahwa tukang kebun yang biasa kerja di rumahnya baru saja ditangkap pihak berwajib. Jadi, mulai hari ini sudah nggak bisa kerja lagi. Tapi, sore ini agensi akan mengirimkan penggantinya. Sore harinya, datanglah seorang tukang kebun pengganti yang bernama Ben. Caitlin pun mulai menjelaskan apa-apa saja yang harus dikerjakan di seluruh pekarangan rumahnya pada Ben. Namun setelah selesai menjelaskan, Caitlin yang kesulitan membuka pintu rumahnya karena terkunci otomatis dari dalam, langsung dibantu oleh Ben. Terlihat Ben hanya menggunakan kawat saja mampu membuka kunci rumah tersebut. Setelah Caitlin berterima kasih, Ben pun segera pergi dari tempat itu. Gak selang berapa lama, Chris datang nih guys. Saat Caitlin dan Chris sedang ngobrol-ngobrol di pinggir kolam, terlihat seperti ada orang yang sedang mengawasi mereka dari jendela rumah tetangga. Saat makan malam, Caitlin meminta pada Chris agar mau memberi penilaian terhadap naskah yang ia buat untuk film indinya. Setelah makan malam, Chris yang lagi baca naskah dimintain tolong sama Caitlin untuk menyalakan penghangat ruangan. Chris pun lantas menuju ke garasi untuk menyalakan penghangat tersebut. Terlihat di sini tanpa disadari Chris ada seseorang yang sedang berdiri di garasi mobilnya. Waduh, siapa tuh guys? Gak terlalu kelihatan sih soalnya ya. Cukup gelap soal garasinya si Chris nih. Sebelum tidur, terlihat Caitlin sedang mengenakan armor harom untuk melakukan olahraga Accelerate Jaws sama Chris nih guys. Namun kali ini Caitlin harus kecewa karena saat ia masuk kamar, ternyata Chris sudah tertidur dengan sangat lelapnya. Esok harinya saat Chris sudah berangkat kerja, Ben kembali datang untuk mulai bekerja. Di tengah-tengah pekerjaannya, Caitlin mengajak Ben untuk minum limun sambil ngobrol-ngobrol santuy di pinggir kolam. Di sini, Caitlin bercerita bahwa ia sering membuat film indie di sebuah situs film indie bernama accelolejosfilmmovie.com. Mendengar hal itu, Ben berjanji akan coba menonton semua film-film Caitlin setelah sampai di rumah nanti. Tapi sekarang ia berharap Caitlin mengizinkannya untuk berenang di kolam renangnya. Dan Caitlin pun mengatakan, silakan aja tuh Ben, berenang sono. Setelah berenang, Ben kembali melakukan pekerjaannya. Sedangkan Caitlin mulai menghafalkan naskah film indie yang akan ia garap dalam waktu dekat ini. Caitlin yang gak fokus menghafal naskah karena tiba-tiba pengen olahraga Accelerate Jaws sama si Ben, berpura-pura minta tolong Ben untuk membenarkan meja, memperbaiki mobil dan juga menjadi teman latihan dialog untuk filmnya. Sore harinya setelah Ben pulang, Caitlin yang melihat ikat pinggang Ben ketinggalan di kolam renang langsung mengambilnya dan menggunakannya untuk melakukan olahraga Accelerate Jaws sendirian di rumah nih guys. Saat Chris pulang, Caitlin yang masih pengen olahraga Accelerate Jaws meminta pada Chris agar mau jadi partnernya sekarang juga. Namun Chris yang lagi nggak pengen olahraga menolak ajakan tersebut. Malam harinya, Chris memberitahu Caitlin kalau besok pagi ia akan keluar kota untuk melihat lokasi syuting film terbarunya. Chris berharap besok malam saat ia pulang, Caitlin bisa menjemputnya di bandara, dikarenakan ia nggak pengen naik taksi. Caitlin pun mengatakan, "Oke Chris, aman." Setelah itu, Caitlin diajak Chris ke sebuah restoran, di mana Chris dan teman-teman serta kru film makan malam dengan bahagia. Saat akan tidur, Caitlin yang melihat lampu kolam masih menyala segera menuju ke kolam untuk memadamkannya. Terlihat sepanjang malam, Caitlin yang gak bisa olahraga Accelerate Jaws sama Chris merasa sangat resah, gelisah dan juga gak bisa tidur. Pagi harinya setelah Chris berangkat keluar kota, Caitlin yang mendengar ada suara musik yang cukup keras dari rumah tetangga yang bernama Anderson langsung melihatnya. Di sini Caitlin bertemu dengan Ben yang langsung mengatakan bahwa ia baru saja berkenalan dengan tetangga baru Caitlin yang bernama Eddie. Ben pun lantas memanggil Eddie sekaligus meminta agar Eddie mengecilkan volume musik di rumahnya. Setelah itu, Caitlin mengatakan bahwa karena suaminya sedang berada di luar kota, maka dari itu ia mengundang Ben dan juga Ed untuk makan siang bersamanya di rumah. Siang harinya, mereka bertiga pun mengobrol di pinggir kolam sambil menunggu masakan Caitlin mateng. Di sini, Ed bercerita bahwa ia baru saja membeli rumahnya Anderson 2 hari yang lalu, namun belum sempat berkenalan dengan para tetangga.
Ed pun mengatakan bahwa ia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan aplikasi yang cukup terkenal di New York. Ed pun lantas memberikan kartu namanya pada Kathleen. Setelah selesai ngobrol, Kathleen lantas masuk ke dalam untuk menyiapkan makanan utama siang ini. Gak selang berapa lama, muncul Ben yang menghampiri Kathleen di dapur untuk membantunya menyiapkan makanan. Setelah siap, Kathleen lantas menuju ke kamar untuk ganti baju dan sedikit berdandan. Setelah selesai makan siang, mereka bertiga lantas kembali mengobrol sambil minum es teh kalengan yang bisa bikin agak puyeng. Di sini, Ben meminta Kathleen agar memutar musik karena ia sedang ingin berdansa. Kathleen pun memutar musik lalu ikut berdansa dengan si Ben. Terlihat karena terbawa suasana ditambah udah mulai agak oleng-oleng gitu, mereka berdua mulai pemanasan sebelum olahraga hasil oleh Josh nih guys. Nampak sangat jelas Eddie nggak suka dengan apa yang Ben dan Kathleen lakukan di depannya saat ini. Saat Kathleen sedang menjauh dari Ben karena mau mikir apakah pemanasan barusan harus dilanjutkan atau enggak, Ben terlihat ngobrol sama Ed yang membuat Ed langsung segera keluar dari rumah Kathleen. Setelah Ed pergi, Ben kembali mengajak Kathleen untuk pemanasan lagi sebelum olahraga hasil oleh Josh nih guys. Kathleen yang nampak sudah oleng parah hanya nurut aja nih. Lalu kita akan dibawa ke beberapa hari yang lalu. Terlihat Ben dan Ed yang ternyata bernama asli Duke dan Oat sedang berjalan menuju ke kota karena mereka baru saja keluar dari lapas. Sesampainya mereka di garasi sebuah toko, Duke lantas meminta minuman gratis pada si pemilik toko yang lagi memperbaiki mobil. Dengan sedikit memaksa, alhasil mereka berdua pun berhasil mendapatkan minuman gratis nih guys. Saat sedang santuy minum, Duke yang melihat Kathleen lewat di depannya mulai merencanakan sesuatu. Gak selang berapa lama, datanglah seorang pria bernama Eddie yang akan mengisi pertalite di pom bensin tersebut. Duke dan Oat pun lantas menghampiri Ed berniat meminta tumpangan menuju ke kota. Terlihat Ed yang merupakan seorang manajer pembuat aplikasi memberikan kartu namanya kepada Oat agar Oat menghormatinya. Setelah ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, Oat dan Duke yang melihat Kathleen pergi dari tempat itu langsung memaksa Ed menggunakan pisau untuk mengikuti Kathleen. Ed yang ingin umurnya panjang akhirnya menuruti perintah Duke dan Oat. Sesampainya di dekat rumah Kathleen, mereka berdua langsung berterima kasih pada Ed dan segera menuju ke rumah Kathleen. Duke yang melihat rumah yang ada di sebelah rumah Kathleen nampak tak berpenghuni, langsung masuk ke pekarangan rumah tersebut untuk memantau keadaan. Setelah itu, mereka menuju ke kotak surat untuk mencari informasi mengenai nama Kathleen dan juga suami Kathleen. Lalu, Duke menelpon pihak berwajib untuk melaporkan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tukang kebun Kathleen. Pokoknya, intinya Duke ini memfitnah tukang kebunnya Kathleen nih guys. Gak selang berapa lama saat tukang kebun Kathleen akan pulang, ia dihampiri pihak berwajib dan segera dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Sedangkan Duke lantas menggunakan keahliannya untuk masuk ke dalam rumah tetangga Kathleen yang memang terlihat sudah cukup lama kosong nih guys. Setelah masuk, Duke menyuruh Oat agar menelpon Kathleen untuk memberitahu bahwa tukang kebunnya telah ditangkap petugas. Jadi nanti sore pihak agensi akan mengirimkan tukang kebun yang baru sebagai pengganti. Jadi mereka berdua ini ternyata punya rencana untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya dari rumah Kathleen yang memang nampak sangat kaya. Mereka melakukan hal tersebut bertujuan agar bisa menuju ke Meksiko untuk memulai hidup baru. Singkat cerita, sore harinya seperti yang sudah kita lihat di awal kisah, Duke menyamar sebagai tukang kebun baru yang bernama Ben menemui Kathleen. Sedangkan Oat hanya mengawasi Duke dari balik jendela rumah tetangga Kathleen. Setelah Duke pulang, mereka berdua bersama-sama mengawasi kegiatan Kathleen bersama dengan suaminya di pinggir kolam renang. Nah, berarti ini guys, mereka berdua yang ngawasin Kathleen dan suaminya tadi di awal kisah guys. Malam harinya saat sedang makan malam, Duke mengajak Oat untuk masuk ke garasi mobil rumah Kathleen untuk memulai rencana mereka. Di garasi, Duke yang ingin mengambil mobil Kathleen dikejutkan dengan munculnya Ben yang ingin menyalakan penghangat ruangan. Beruntung Ben gak ngelihat mereka berdua nih guys. Pagi harinya, Duke datang kembali ke rumah Kathleen untuk mulai bekerja.
dan melakukan semua hal yang sudah terjadi di awal kisah tadi dengan Oat yang masih terus mengawasi dari balik jendela rumah tetangga Kathleen. Saat Duke pulang, Oat yang merasa Duke jatuh cinta pada Kathleen mulai menanyakan kapan Duke akan memulai aksinya mengambil semua uang dari rumah Kathleen. Duke mengatakan bahwa besok setelah Chris pergi bekerja, ia akan memulai aksinya. Jadi Oat nggak perlu berpikir aneh-aneh, cukup bersiap-siap saja. Malam harinya, Duke menonton semua film-film indie yang dibuat oleh Kathleen. Terlihat jelas, Duke ternyata memang telah jatuh cinta pada Kathleen. Ternyata tujuannya Duke ini adalah untuk mengasih lolicos Kathleen esok hari, bukan lagi untuk mengambil uang Kathleen. Pagi harinya, Duke sengaja memutar musik keras-keras lalu segera menuju ke rumah Kathleen. Dan seperti yang sudah kita tahu, Oat pun berkenalan sama Kathleen dengan nama Ed, yang merupakan orang yang mereka temui di pom bensin waktu itu. Hanya bermodalkan kartu nama Ed yang masih mereka simpan, Oat pun akhirnya bisa meyakinkan Kathleen. Saat Duke sedang berdansa dengan Kathleen, Oat merasa sangat tidak suka dikarenakan di situ ia mulai yakin bahwa Duke hanya ingin mengasih oleh Kathleen saja dan gak lagi ingin mengambil uang Kathleen. Saat Kathleen menjauh dari Duke mengatakan pada Oat bahwa lebih baik Oat segera pergi dari rumah Kathleen karena ia akan mengasih oleh Kathleen saat ini juga. Mendengar hal itu, Oat yang kesal langsung segera keluar dari rumah Kathleen. Setelah Oat pergi, Duke langsung membawa Kathleen menuju ke kamar. Di kamar, Duke langsung segera mengasih lolicos si Kathleen nih guys. Dengan kondisi Kathleen sudah sangat oleng total. Terlihat di bandara, Chris yang gak dijemput Kathleen memutuskan untuk pulang menggunakan taksi saja nih guys. Saat Kathleen udah mulai agak sadar, Kathleen yang mulai melawan Duke membuat Duke ketakutan dan segera pergi keluar rumah. Saat Kathleen udah mulai mampu berjalan, ia terlihat menuju ke pinggir kolam. Duke yang melihatnya langsung segera mengeplak Kathleen sampai rebahan. Di momen ini, Oat tiba-tiba muncul menghentikan aksi Duke tersebut. Alhasil, mereka berdua pun akhirnya bertarung yang jelas dimenangkan oleh Duke dengan tercucuknya tulang belakang Oat yang membuat Oat nggak bisa bergerak. Setelah itu, Duke pun segera mencari keberadaan Kathleen di dalam rumah. Kathleen yang kembali berada di pinggir kolam, melihat Oat nggak bisa bergerak, langsung segera masuk ke kolam untuk menyelamatkan Oat. Namun di sini, Oat yang malah memanggil Duke langsung dicelupkan ke kolam sama Kathleen sampai meninggoy. Habisnya sih mau diselamatkan malah berisik. Chris yang baru pulang melihat ada ribut-ribut di pinggir kolam langsung segera menuju ke kolam. Sesampainya di kolam renang, Chris langsung menyuruh Kathleen masuk rumah. Sedangkan ia mulai bertarung dengan Duke nih guys. Di dalam rumah, Kathleen mengambil pistol yang ada di dinding lalu segera menuju ke kolam untuk mengedor Duke sampai meninggoy nih guys. Beberapa bulan kemudian, terlihat Kathleen telah berhasil bermain di sebuah film Hollywood bersama dengan produser dan sutradara terkenal. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang artis terkenal bernama Bella yang sedang ditangkap oleh 3 orang pria. Namun Bella yang merasa bahwa yang sedang menangkapnya tersebut merupakan 3 orang kurang cerdas, maka dari itu ia terlihat santai saja. Tidak selang berapa lama muncul pria bernama Nitro yang langsung membuka penutup kepala Bella sembari mengatakan bahwa ia akan segera menghabisi Bella dikarenakan Bella kini telah melihat wajahnya. Mendengar hal itu, Bella bertanya mengapa Nitro tidak berbuat baik padanya seperti kedua temannya. Bella pun menambahkan jika Nitro bersedia berbuat baik pada dirinya, maka ia bisa saja membantu Nitro untuk menjadi pemain film sama seperti dirinya. Namun Nitro sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Nitro mengatakan bahwa ia sudah bersabar selama 13 hari menunggu uang tebusan dari ibunya Bella. Tapi sampai sekarang tak kunjung ada kejelasan. Lalu Nitro mulai menemui temannya yang bernama Dani untuk berdiskusi mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya agar bisa segera mendapatkan uang tebusan tersebut. Dani yang nampak sangat tenang hanya mengatakan bahwa Nitro harus lebih bersabar lagi. Dani mengatakan agar Nitro tidak buru-buru menghabisi Bella hanya karena sedang emosi setelah bercerai dengan istrinya tadi pagi. Mereka pun bersama dengan satu temannya lagi bernama Iwan kembali menemui Bella di
ruang tengah. Saat Bella bertanya apa yang akan mereka bertiga lakukan selanjutnya, Dani dan Nitro mengatakan bahwa mereka akan segera menghabisi Bella besok pagi, baik mereka telah mendapatkan uang tebusan maupun belum mendapatkannya. Itu terpaksa mereka lakukan dikarenakan Bella telah melihat wajah mereka semua. Iwan yang melihat Nitro mulai berbicara ngawur dan aneh mulai menenangkan Nitro dengan mengatakan bahwa mereka masih bisa mencari jalan keluar lain tanpa harus menghabisi Bella. Saat Nitro dan Iwan berdebat, Bella menatap ke kamera seolah-olah sedang berbicara pada penonton, mengatakan bahwa ia akan mengerjai 3 pria kurang cerdas yang ada di depannya tersebut sampai mereka bertiga bertekuk lutut meminta ampun kepadanya. Iwan yang terpancing emosinya karena ucapan-ucapan dari Nitro yang semakin ngawur mulai ngajakin berantem si Nitro nih guys. Dani yang melihatnya langsung segera melerai pertengkaran tersebut. Bella yang melihat pertengkaran tersebut mengatakan bahwa ia ingin diantarkan ke toilet untuk buang air kecil, dan Iwan pun segera mengantarkannya. Saat Bella sedang buang air kecil, si Iwan ini malah curhat tentang ia yang sangat membenci Nitro. Bahkan ia pun sempat keceplosan bahwa mantan istri Nitro pun sering bercerita kepadanya kalau Nitro itu bukanlah pria yang baik. Bella yang mengetahui hal itu lantas bertanya pada Iwan apakah perceraian Nitro dengan istrinya tadi pagi itu ada hubungannya dengan Iwan. Iwan pun menjawab tidak. Bella pun kembali bertanya apakah Iwan mencintai istri Nitro. Iwan pun dengan agak ragu-ragu mengatakan tidak Bella. Di ruangan lain, Dani mengatakan pada Nitro agar Nitro sedikit bersabar menghadapi Iwan. Dikarenakan pagi ini, Iwan mendapatkan kabar kurang baik mengenai novel karyanya yang kembali ditolak oleh pihak penerbit. Mendengar hal itu, Nitro pun hanya mengatakan bahwa kita semua kini sedang mengalami hal yang tidak baik. Jadi, saling memaklumi adalah salah satu jalan keluar. Di kamar Iwan, Bella tiba-tiba mendekati Iwan untuk mengajaknya mabar cucok tanam. Alhasil mereka pun mabar dengan cukup seru nih guys. Namun saat sedang seru dan tangan Bella hendak mengambil pistol Iwan, Nitro muncul menghentikan aksi Bella tersebut. Mereka semua pun lantas kembali menuju ke ruang tengah untuk berkumpul, dengan Bella yang kembali terikat di kursinya. Nitro kembali mengatakan bahwa mereka harus segera menghabisi Bella esok pagi. Namun Iwan mengatakan bahwa jika Bella bisa melipat gandakan uang tebusan tersebut, maka Bella akan segera dilepaskan dengan ia yang akan menjadi jaminan untuk teman-temannya jika suatu saat nanti Bella cerita kepada pihak yang berwenang. Mendengar hal itu, Bella lantas meminta kesempatan agar ia bisa berbicara dengan ibu sekaligus manajernya untuk melipat gandakan uang tebusan tersebut. Alhasil Bella pun mulai menelpon ibunya. Namun dari percakapan Bella dengan ibunya dapat disimpulkan bahwa ibunya Bella ini nggak percaya dengan semua perkataan Bella. Lalu teleponnya pun ditutup begitu saja oleh ibunya Bella. Terlihat Nitro kembali berdebat dengan Iwan mengenai permasalahan yang kini sedang mereka bertiga hadapi. Alhasil Iwan yang sudah muak berdebat meminta bertarung bebas saja di luar dengan Nitro, dan mereka berdua pun menuju keluar rumah untuk bertarung. Dani yang hanya ndelongop saja langsung disuruh Bella untuk melerai pertarungan Nitro dengan Iwan sebelum ada yang meninggoy, dan Dani pun berlari menuju keluar rumah. Setelah beberapa saat, Nitro yang telah bahagia karena telah menang dalam pertarungannya dengan Iwan menghampiri Bella sambil menari-nari santuy. Ketika Nitro kembali ingin menghabisi Bella, Bella mulai mengatakan bahwa sebenarnya penyebab Nitro bercerai dengan istrinya yang bernama Aiko adalah Iwan. Iwanlah yang telah mabar santuy dengan Aiko, dan Aiko yang merasa Iwan lebih pro, makanya ia segera minta berpisah dengan Nitro. Mendengar hal itu, Nitro mulai melepaskan ikatan Bella dan meminta Bella untuk segera pergi dari tempat tersebut. Hal itu Nitro lakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Bella yang telah memberitahunya mengenai Iwan dan Aiko. Di luar rumah, terlihat Iwan sedang curhat dengan Dani mengenai cara agar semua yang mereka sedang hadapi ini segera berakhir dengan bahagia. Tidak selang berapa lama,
Mereka berdua yang melihat Bella keluar dari rumah langsung segera mengejar dan menangkapnya kembali. Setelah kembali masuk ke dalam rumah, Iwan dan Dani mulai mendebat Nitro karena telah melepaskan Bella. Dani yang menyadari perdebatan antara Iwan dan Nitro kembali tidak jelas dan mengarah kemana-mana, langsung mengatakan bahwa mereka bertiga kini harus memanggil sang pengadil, yaitu seorang pria cerdas yang sangat ahli memecahkan permasalahan dari para pelaku kejahitan yang masih cupu seperti mereka. Setelah menelpon sang pengadil, Nitro mulai bertanya pada Iwan, mengapa Iwan tega mengkhianatinya dengan mabar bersama Aiko. Namun karena Iwan tidak tahu mau ngomong apa, ia pun hanya terdiam saja nih guys. Namun saat Nitro ngocehnya sudah semakin berlebihan, Iwan yang kesal pun mulai bereaksi. Tapi hal itu langsung segera berhenti dengan datangnya sang pengadil. Sang pengadil yang bernama Rob ini pun mulai meminta semua senjata yang mereka miliki untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Lalu ia pun mengatakan bahwa ia akan memberikan solusi pada mereka setelah membayar $100.000 terlebih dahulu. Dikarenakan ia tidak ingin jika telah diberi solusi, mereka bertiga malah nggak mau bayar. Mereka bertiga pun lantas segera keluar untuk berdiskusi bagaimana caranya mereka mendapatkan uang $100.000 tersebut. Iwan pun akhirnya memiliki ide untuk meminta uang pada Aiko yang tentunya kini telah memiliki banyak uang dari hasil harta Gonogini hasil perceraiannya dengan Nitro. Namun setelah Iwan menelpon dan meminta uang, bukannya langsung memberi, Aiko justru tanpa berkata-kata langsung menutup teleponnya. Hal tersebut sontak membuat Nitro tertawa sangat lepas. Di dalam rumah, Rob mulai bernegosiasi dengan Bella dengan mengatakan bahwa jika Bella mau memberinya uang sebesar $1 juta, maka ia akan membantu Bella terlepas dari cengkraman 3 pria kurang cerdas yang sedang berada di luar rumah tersebut. Cara membayarnya pun sangat mudah. Jika Bella setuju, Bella bisa mencicilnya selama 1 tahun setelah bebas dari tempat tersebut. Setelah Bella mengatakan setuju, Rob lantas mengatakan bahwa sekarang Bella akan ia bantu untuk menghabisi para pria tersebut. Setelah itu, ia harus berakting bahwa mereka bertiga telah meninggoy karena saling menyerang satu sama lain. Rob akan membantunya kelak di persidangan sebagai seorang pengacara. Di halaman rumah, Iwan yang sudah kesal karena tidak berhasil mendapatkan uang, langsung segera masuk ke dalam rumah untuk menemui Rob. Iwan mengatakan pada Rob bahwa ia telah gagal mendapatkan uang dan kini ia akan menghabisi Rob agar tidak menjadi saksi atas semua yang telah terjadi. Rob yang mencoba menenangkan Iwan akhirnya harus meninggoy didor sama Iwan yang kelepasan karena terus didekati sama Rob. Iwan pun nampak mulai panik dengan apa yang telah ia lakukan barusan. Nitro dan Dani yang baru masuk rumah dengan sangat panik mulai bertanya mengapa ini harus terjadi. Mereka pun kembali berdebat. Bella yang melihat perdebatan mereka bertiga tidak berguna, lantas mengatakan bahwa ia memiliki rencana yang sangat bagus, yaitu menelpon pihak berwajib dengan mengatakan bahwa Rob datang ke rumah mereka dengan membawa Bella, lalu menyuruh mereka untuk menyerahkan barang berharga. Iwan yang memiliki keberanian seorang pahlawan langsung menyerang Rob sampai meninggoy. Mendengar hal itu, Nitro mengatakan bahwa ia tidak setuju. Ia lebih setuju jika rencananya seperti ini. Jadi, Bella yang lagi ditangkap sama Rob masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan rekannya, anggap saja namanya Tuan B. Setelah di dalam rumah, Rob dan Tuan B berselisih paham karena Tuan B ingin mabar dengan Bella, tapi Rob tidak setuju. Rob yang tidak setuju itu pun akhirnya didor sama Tuan B sampai meninggoy. Lalu Tuan B yang kembali ingin mabar dengan Bella langsung dihabisi Bella sampai meninggoy. Mendengar hal itu, Bella bertanya siapakah yang harus menjadi Tuan B. Iwan yang merasa Nitro akan menyebut namanya langsung mencoba menyerang Nitro. Alhasil pertarungan pun terjadi. Bella yang melihat ada kesempatan langsung menghabisi Iwan sampai meninggoy. Setelah itu, Bella lantas menyuruh Dani untuk pergi dan menganggap Dani tidak pernah ada di tempat tersebut. Setelah Dani pergi, Nitro sambil melangkah pergi mengatakan pada Bella bahwa sebenarnya ia telah dibayar oleh ibunya Bella untuk menghabisi Bella sedari awal. Namun karena ia sedang kesal dengan Iwan yang telah mabar dengan Aiko, alhasil ia merancang semua skenario ini untuk menghabisi Iwan melalui tangan Aiko. Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Brad dan Sunny. Sunny ini merupakan seorang selebgram terkenal di mana dia memiliki 3 juta pengikut
di akun Instagramnya. Setiap harinya, Sunny selalu memposting semua aktivitas yang ia lakukan ke media sosial miliknya. Mulai dari kemana dia pergi, makanan apa yang dia makan, dengan siapa dia pergi, dan masih banyak hal lain yang selalu diposting oleh Sunny. Bahkan karena terlalu sering mengunggah kehidupan sehari-harinya di media sosial, para fans Sunny akhirnya menjadi tahu tempat di mana Sunny tinggal. Pada suatu malam, Sunny yang sedang memasak makanan untuk makan malam bersama Brad mulai kembali mengunggah aktivitasnya ke Instagram. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Brad pun langsung segera membukakan pintu. Namun tidak ada seorang pun di depan pintu. Brad yang menganggap jika itu hanyalah orang iseng saja, langsung kembali masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Brad menyuruh Sunny untuk memastikan jika alarm rumah mereka sudah aktif. Setelah Sunny menghidupkan alarm rumah, tiba-tiba Sunny dikejutkan dengan munculnya sosok misterius menggunakan topeng sedang berdiri di luar jendela. Brad yang mendengar Sunny teriak langsung segera menghampirinya. Di sini, Sunny langsung menceritakan pada Brad bahwa dirinya sempat melihat seseorang dengan menggunakan topeng sedang berdiri di luar rumah. Namun saat Brad memeriksanya, ia tidak menemukan sosok tersebut. Lalu tiba-tiba terdengar suara alarm rumah berbunyi. Menyadari jika ada yang mencoba menyusup masuk ke rumah mereka, mereka pun langsung menelpon pihak kepolisian. Tidak selang berapa lama, terlihat seorang polisi bernama Tom datang ke rumah mereka. Tom pun lantas mulai bertanya, apakah Sunny dan Brad pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Mereka berdua pun menjawab bahwa memang ada sekelompok remaja nakal yang sering sekali mengganggu mereka. Namun gangguan dari kelompok remaja tersebut tidak sampai membuat alarm rumah berbunyi. Sunny pun menambahkan bahwa ia sempat melihat sosok bertopeng di luar rumah. Tom pun lantas kembali bertanya, apakah mereka dibenci oleh seseorang? Brad pun menjawab, mereka tidak pernah berbuat salah pada orang lain. Namun, Sunny yang memiliki banyak pengikut di Instagramnya, kemungkinan bisa menjadi penyebab gangguan-gangguan seperti ini muncul. Mendengar hal itu, Tom pun mengatakan bahwa para polisi akan berpatroli di daerah itu untuk memastikan Brad dan Sunny dalam keadaan aman. Sebelum pergi, Tom menyarankan agar Brad dan Sunny melakukan liburan untuk menenangkan diri setelah kejadian barusan. Mendengar saran tersebut, Brad dan Sunny pun memiliki rencana untuk berlibur di sebuah kabin di tengah hutan. Keesokan paginya, Brad dan Sunny mulai menyiapkan semua barang-barang untuk mereka bawa liburan. Setelah menempuh jarak sekitar 150 mil jauhnya, akhirnya mereka berdua pun tiba di sebuah kabin yang telah mereka sewa sebelumnya. Di sini, mereka berharap dengan tinggal di kabin tersebut bisa membuat mereka merasa tenang tanpa diganggu oleh siapapun. Sekedar informasi, kabin ini berada di tengah hutan. Jadi sudah dapat dipastikan mereka akan cukup kesulitan mendapatkan sinyal. Lalu Sunny pun langsung membuat vlog singkat untuk diupload di Instagramnya. Namun karena tidak ada sinyal, Sunny pun menyimpan vlognya tersebut untuk diupload setelah pulang nanti. Setelah beberapa saat masuk ke dalam rumah, mereka dikejutkan oleh seorang pria yang ternyata merupakan pengelola kabin tersebut yang bernama Josh. Josh pun mulai menjelaskan semua fasilitas yang ada di kabin tersebut. Setelah itu, sebelum pergi, Josh memberitahu mereka bahwa di tempat ini sangat sulit untuk mendapatkan sinyal. Jadi, jika mereka membutuhkan bantuan atau ada sesuatu yang penting, Josh menyuruh mereka untuk menggunakan telepon rumah saja. Setelah itu, Josh pun segera pulang ke rumahnya. Setelah Josh pergi, Brad dan Sunny memutuskan untuk keluar jalan-jalan keliling hutan. Tak lupa mereka berdua mulai mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan berfoto-foto santuy dan nantinya akan diupload di Instagram Sunny. Setelah hari sudah mulai gelap, Sunny langsung bergegas kembali ke kabin, sementara Brad memilih untuk jalan-jalan dulu sambil tolah-toleh. Setelah Sunny pergi, tidak sengaja Brad melihat seorang pria misterius dengan menggunakan topeng tepat berada di depannya. Lalu pria misterius tersebut terus mengikuti kemanapun Brad pergi. Brad yang merasa ketakutan dengan segera langsung masuk ke dalam kabin. Malam harinya, Brad dan Sunny mulai bersenang-senang dengan meminum minuman asoy sampai oleng. Di momen ini, Brad pun menyempatkan diri memberikan sebuah hadiah untuk Sunny, yaitu berupa kamera yang sangat mahal. Terlihat, Sunny merasa sangat senang dengan hadiah tersebut. Setelah itu, Sunny mulai mengecek kembali foto-foto yang telah mereka ambil sebelumnya. Dan ternyata, di dalam foto tersebut, Sunny melihat sosok bayangan hitam berada di balik pepohonan.
Awalnya, Sunny berpikir bahwa mungkin saja itu adalah pohon yang menyerupai bentuk manusia. Namun, setelah Brad menceritakan bahwa tadi dirinya sempat dikejar oleh sosok bertopeng, Sunny pun sontak langsung marah. Dikarenakan mengapa Brad tidak memberitahunya sedari tadi. Sunny pun lantas mengajak Brad untuk segera pergi dari kabin tersebut. Namun, Brad menolaknya. Dikarenakan mereka berdua sudah dalam keadaan oleng. Dan jika dipaksa berkendara, ditakutkan malah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Brad pun mulai mencoba menenangkan Sunny dengan mengajaknya untuk beristirahat. Dan besok paginya, ia berjanji akan membawa Sunny pergi dari kabin tersebut. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Dan ketika dicek, mereka berdua sangat terkejut. Dikarenakan melihat ada 3 orang dengan menggunakan topeng berdiri tepat di depan kabin. Karena merasa ketakutan, Brad dan Sunny pun langsung kembali masuk ke dalam kabin. Di sini, Sunny langsung mengambil ponselnya dan segera menelpon polisi. Namun karena tidak dapat sinyal, mereka pun langsung menggunakan telepon kabin. Tapi sayang, ternyata para psikopat tersebut telah memutus sambungan telepon kabin tersebut. Mereka pun lantas mencoba melihat para psikopat tersebut melalui jendela. Terlihat para psikopat tersebut hanya berdiri saja di depan rumah tanpa melakukan aktivitas apapun. Melihat hal itu, Brad pun mulai memberanikan diri keluar dari kabin untuk mengusir para psikopat tersebut. Namun, para psikopat tersebut bukannya pergi, malah mereka mengeluarkan senjata yang mereka bawa untuk menyerang Brad. Melihat hal itu, Brad yang ketakutan langsung segera masuk ke dalam kabin. Sedangkan para psikopat itu langsung mulai menghancurkan semua kaca pada kabin tersebut. Bahkan, tak hanya itu saja, para psikopat itu sengaja mematikan listrik supaya Brad dan Sunny tidak bisa melihat keadaan di sekitar mereka. Tak ingin pacarnya terluka, Brad mencoba bertanya pada mereka apa yang mereka inginkan. Di sini para psikopat itu mengatakan bahwa mereka hanya menginginkan Brad menyerahkan Sunny untuk diajak berolahraga cocok tanam secara estafet. Dan akhirnya kita tahu bahwa ternyata para psikopat tersebut merupakan fans dari Sunny yang sangat terobsesi dengan kecantikan Sunny. Mengetahui hal tersebut, Brad pun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Sunny dalam situasi apapun. Ketika sedang memikirkan cara untuk bisa kabur dari kabin tersebut, tiba-tiba mereka berdua mendengar ada suara mobil yang mendekat. Dan ternyata itu adalah Josh. Brad dan Sunny pun langsung berteriak mencoba untuk memanggil Josh. Namun karena Josh sedang menggunakan headset, ia pun tidak bisa mendengar teriakan dari Sunny dan Brad. Alhasil para psikopat tersebut langsung menyerang Josh sampai tewas. Setelah itu, para psikopat tersebut menaruh jenazah Josh di depan kabin. Dan hal tersebut sontak membuat Sunny dan Brad merasa semakin ketakutan. Ketika Sunny mulai merasa putus asa, Brad pun langsung mencoba menenangkannya. Setelah itu, Brad pun memutuskan untuk memancing para psikopat tersebut agar berkumpul di pintu depan. Sementara Sunny akan keluar melalui pintu belakang dan bergegas pergi menggunakan mobil mereka yang telah terparkir di belakang rumah. Akan tetapi, rencana yang mereka lakukan tersebut harus gagal total. Dikarenakan salah satu di antara psikopat tersebut berhasil menciduk Sunny yang sedang menuju ke mobil. Karena telah terciduk, Sunny pun langsung berusaha kembali masuk ke dalam kabin. Terlihat psikopat tersebut langsung membocorkan ban mobil Sunny agar Sunny dan Brad tidak bisa pergi dari kabin tersebut. Para psikopat itu pun secara perlahan masuk ke dalam kabin untuk menangkap Sunny. Brad yang tak ingin pacarnya diapa-apain oleh para psikopat langsung menyuruh Sunny untuk pergi dari kabin tersebut. Sementara ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalau para psikopat tersebut. Dalam pertarungan antara Brad dan para psikopat, Brad berhasil menghabisi satu psikopat. Sementara 2 psikopat lainnya berhasil menangkap Brad dan langsung menghabisinya. Sementara itu, Sunny yang merasa kebingungan mencari jalan keluar dari hutan tersebut, akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sini, Sunny menyempatkan diri membuat vlog singkat di mana menjelaskan Sunny yang sedang dikejar oleh para fansnya yang sangat terobsesi pada dirinya. Setelah itu, Sunny langsung meninggalkan ponselnya di tempat itu, berharap ada seseorang yang menemukannya dan segera menelpon polisi. Tidak selang berapa lama, Sunny mulai mendengar suara langkah kaki yang mencoba mendekat ke arahnya. Sunny pun mulai mengecoh psikopat tersebut. Dan ketika psikopat itu lengah, Sunny pun langsung menyerang psikopat itu menggunakan batu sampai tewas. Setelah itu, Sunny pun segera melanjutkan perjalanannya. Namun, psikopat yang melihat Sunny sedang berjalan langsung menyerang Sunny
sampai tumbang. Lalu saat psikopat tersebut hendak menghabisi Sunny, tiba-tiba Pak polisi datang dan langsung mengheadshot psikopat itu sampai tewas. Ternyata ponsel Sunny berhasil ditemukan oleh seseorang yang langsung menghubungi pihak kepolisian. Sunny pun lantas segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Setelah beberapa bulan, akhirnya Sunny berhasil sembuh dari luka akibat serangan psikopat bertopeng. Setelah semua yang telah terjadi kepadanya, Sunny pun cukup merasa trauma untuk bermain sosial media lagi. Ia sangat takut memiliki penggemar yang sangat terobsesi pada dirinya. Sunny pun lantas mengunggah sebuah video yang memperlihatkan ia sedang memberitahu pada semua fansnya bahwa ia sudah tidak akan bermain media sosial lagi. Setelah itu, Sunny langsung meninggalkan semua barang-barangnya termasuk ponsel dan laptopnya di rumah. Sementara ia akan pergi ke suatu tempat yang jauh dari rumahnya untuk mencari ketenangan. Namun ketika Sunny pergi dari rumah, tiba-tiba ada seseorang misterius yang mengirim foto melalui pesan Instagram Sunny di mana memperlihatkan Sunny yang sedang berjalan menuju mobil. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat orang asing yang kemungkinan besar adalah penggemar fanatik dari Sunny sedang memata-matai Sunny dengan maksud yang tidak baik. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus, cocok, rumpi, atau gimana? Jangan lupa komen di kolom komentar guys ya. Oke, thanks for watching this video and stay on Shido Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Review film terbaik hanya bersama King Boss. Konten-konten menarik hanya dari channel King Boss. Subscribe King Boss. Subscribe.